pertandingan melawan Inter kemarin sebenarnya menjadi sebuah sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Spalletti. Pertama, gue tidak melihat adanya intensitas ya. Bagaimana kita tidak bisa memainkan intensitas permainan yang cukup tinggi, secara ritme masih terlalu lamban. Inter itu tampil dengan tidak dalam kondisi full team, sementara Juventus tuh hampir full team. Tidak ada Karena pemain kan muda atau dari tentu kalau pramusim intinya adalah perbaikan kondisi fisik dan kesiapan taktik menjelang masuknya musim baru. Jadi ya memang semakin kesini harusnya Juve udah harus lebih serius ya. Udah mulai untuk mencoba-coba pemain-pemain barunya lagi dan pemain-pemain inti, dan bagaimana taktik atau formasi inti yang mau dipakai di pertandingan Serie A nanti itu udah mulai harus dicoba itu pelan-pelan. Sahabat suara Juventini. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih tentang laga terakhir di Perth kemarin, lalu ada starting eleven dan juga ada rumor tentang Lukomi. Nah, seperti biasa ya, kayaknya kalian udah lama nih ya nggak ngeliat aku, tapi masih ingat gak sama aku? Kalau Mas Bustan sama Mas Paudra gimana? Masih ingat gak aku? Balik lagi nih aku. Padahal kemarin udah sempat pamitan nih, gimana Mas? Bentornato Amelio. Selamat datang kembali. Selamat datang Balik lagi kembali. ya. Oke, terima kasih Mas Bustan, Mas Paudra. Jadi teman-teman gak apa-apa ya, balik lagi bareng aku, Amel yang akan menjadi host kali ini. Dan juga tentunya aku gak sendirian, karena seperti biasa aku sudah ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Mas Paudra dan juga Mas Bustan. Boleh Mas disapa dulu kayak teman-teman kita nih. Siapa dulu? Aku. Mas Ya, Bustan dulu silakan boleh Mas. deh Oh, disapa Bustan, dulu Mas Bustan, teman-teman Mas Oh Juventus ya, Bustan. ya. kita. Ya, halo halo. Saya Bustan Juventini dari Jakarta. Oke, terima kasih Mas Bustan. Boleh kalau Mas Paudra boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman kita. Halo, Assalamualaikum. Gue Paundra Juventini dari Lituania. Dari mana lagi tuh? Oke. Nah, terima kasih Mas Pauda dan Mas Bustan. Kita, nah teman-teman Juventini, sekarang nih kita udah ada merchandise ya, udah ada topi, terus juga udah ada tas, sudah ada gantungan kunci juga. Kalian juga bisa lihat di Instagram, itu kece-kece banget. Kemarin aja aku juga konsernya pakai bucket hat dari Suara Juventini ya. Nah, selain merchandise, teman-teman juga mungkin mau bantu support channel kita nih, Suara Juventini. Kalian bisa ikut membership nih ya. Kalau di membership nanti kalian bakalan tergabung dalam grup WA dan juga bisa menjadi salah satu narasumber seperti Mas Bustan sendiri ya. Mas Bustan sendiri adalah salah satu membership kita nih. Dan kalau teman-teman mungkin ada lagi nih yang mau dukung kita dengan cara lain, kita juga sekarang udah ada Kris ya. Jadi kalian bisa tinggal scan aja ya, seikhlasnya untuk membantu Suara Juven ini biar terus nih ada hadir buat kalian ya, memberikan berita-berita terbaru tentunya tentang klub kesayangan kita. Oke, kita langsung masuk aja kali ya Mas, ya, langsung ke materi pertama kita. Nah, kalau kita tahu sendiri kan Juventus nih akan menutup rangkaian Summer Tour Australia 2026 nih, di mana akan menghadapi Palermo ya di Perth yang menjadi laga terakhir dalam tur pramusim di Australia. Seperti yang kita tahu sendiri nih Mas ya, Juventus kan akan menutup rangkaian Summer Tour Australia 2026 ya, di mana Juventus akan menghadapi Palermo nih di Perth ya, yang tentunya ini menjadi laga terakhir di tur pramusim di Australia sebelum akhirnya Bianconeri menjalani satu pertandingan seremonial berikutnya. Kalau kita lihat nih kan dua melawan Palermo ini terasa menarik nih Mas ya, karena datang hanya beberapa hari ya, beberapa hari sebelumnya kita udah menghadapi Inter gitu ya, dengan waktu singkat kita akan menghadapi lagi Palermo. Nah, kalau kita lihat nih, Juventus kan harus pada pertandingan Inter kemarin itu kan Juventus harus menerima kekalahan nih dan mulai terlihat di sejumlah aspek yang kayaknya masih perlu diperbaiki nih sebelum musim 2026-2027 benar-benar dimulai. Nah, kayak mulai dari organisasi permainan gitu ya Mas ya, efektivitas serangan, juga perbedaan kualitas nih antara pemain inti gitu ya dengan pemain pelapis ya, yang kayaknya udah menjadi sorotan nih dalam laga melawan Inter kemarin ya, dimana
Karena itu pertandingan Portland ini kan bisa menjadi kesempatan terakhir sebenarnya untuk Spalletti melakukan evaluasi gitu atau sekaligus menunjukkan nih respon tim setelah hasil yang tentunya kurang memuaskan kemarin. Nah, kalau untuk Mas Paudra sendiri nih, kita kan menerima kekalahan ya melawan Inter kemarin itu kan kayaknya cukup banyak ya kekurangan Ya. yang bisa Juventus lihat gitu ya. Kayak mulai terlihat nih kekurangan-kekurangan ke Juventus. Nah, salah satu yang paling banyak dibahas gitu ya, itu kan adalah masih ada gap antara kualitas pemain gitu yang sering menjadi starter dengan pemain yang masuk saat rotasi aja nih. Nah, kalau menurut Mas Paudra sendiri nih, kekurangan apa sih yang paling menonjol gitu dari Juventus saat menghadapi Inter kemarin? Ya, dan apakah mungkin pertandingan melawan Palermo nanti ini bakal menjadi momen yang tepat gitu bagi Spalletti untuk mulai memperbaiki aspek-aspek sebelum akhirnya memasuki musim kompetisi nih, Mas. Silahkan Mas Paudra. Oke, thank you Amel. Pertandingan melawan Inter kemarin sebenarnya menjadi sebuah sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Spalletti. Pertama, gue tidak melihat adanya intensitas ya. Bagaimana kita tidak bisa memainkan intensitas permainan yang cukup tinggi, secara ritme masih terlalu lamban. Inter itu tampil dengan tidak dalam kondisi full tim, sementara Juventus tuh hampir full tim. Tidak ada pemain muda atau dari Primavera yang dimainkan. Sementara kalau Inter itu masih ada Bovio, lalu di babak kedua juga ada 3 sampai 4 pemain muda mereka masuk. Artinya mereka belum full tim sebenarnya. Tapi Juve di babak pertama sudah kesulitan untuk menembus pertahanan dari Inter Milan, bahkan harus kebobolan lebih dulu. Kemudian yang kedua, kita tidak tidak menguasai permainan, tidak menemukan pakem yang jelas ya. Padahal lawannya ini cuma Inter yang memainkan ibaratnya ya hanya kekuatannya 70% aja. Tapi kita tidak bisa membuat sebuah serangan kunci yang benar-benar tuh pasti ya. Build up serangannya tuh belum jelas, intensitasnya belum ada. Kemudian kita tidak bisa mengontrol pertandingan, kita masih terlalu lamban cara bermainnya. Mulai agak meningkat intensitasnya itu ketika babak kedua, ketika skornya udah 0-2. 0-2 baru kita sedikit bermain lebih lepas, akhirnya kita bisa mencetak gol dari Conceição. Tapi yang gue lihat dari pertandingan kemarin non Inter tuh kurang lebih seperti itu, intensitasnya tuh nggak ada. Bahkan ketika kita ngepres, pemain Inter masih bisa leluasa memainkan sepak bola di lini belakang mereka, mereka masih bisa tektok-tektok. Bahkan komentator sering sekali memuji passing-passingan yang sering terjadi di lini belakang Inter. Mereka dengan leluasa mereka passing-passing, padahal udah kita press. Mereka bisa keluar dari tekanan, padahal lawannya itu belum full tim loh. Nah ini kan menjadi gambaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Spalletti. Ya, gue sih tidak melihatnya antara apakah ada gap antara pemain lapis pertama dan lapis dua. Menurut gue semua sama aja di friendly match. Ya pemain-pemain yang bermain di starting line up itu mereka punya tanggung jawab untuk bisa memberikan permainan yang baik. Kita memang friendly match tidak butuh skor. Skor boleh kalah, boleh 0-1, boleh 1-2, boleh 0-2. Tapi dari segi skema permainan itu sudah harusnya lebih jelas, apalagi ini sudah pertandingan keempat. Ya, pertandingan keempat ini harusnya sudah semakin kelihatan. Ya, jadi menurut gua besok melawan Palermo nih sudah harus lebih banyak lagi ya progresnya, meningkatnya itu harus harus terlihat jelas dari segi build up dan juga dari skema bermain dan juga dari intensitas permainan. Mungkin itu dulu Amel. Oke, terima kasih Mas Paudra. Berarti kalau dari Mas Paudra itu intensitas suaranya belum ada gitu ya, flow-nya belum Ya, dapet gitu ya. Kita baru mulai kelihatan nih ada intensitas suaranya kalau pas kita udah kegolan 2-0 gitu ya. Padahal harusnya dari awal nih, dari awal pertandingan waktu dimulai harusnya kita udah bisa menemukan flow kita bermain gitu ya. Dan jangan sampai kita kebobolan. Oke, kalau terima kasih Mas Paudra. Kalau untuk dari Mas Bustan sendiri nih, ya kita akan menghadapi Palermo gitu ya, di mana Juventus ini kalau kita lihat tidak memiliki persiapan yang panjang gitu ya, karena kan pertandingan ini masih menjadi bagian dari rangkaian Summer Tour di Australia. Nah, kalau menurut Mas Bustan sendiri, apakah rangkaian pramusim nih yang sudah dijalani Juventus gitu ya, mulai dari Salernitana, Basel, Chelsea hingga Inter itu sudah cukup nih menunjukkan bahwa perkembangan kondisi fisik dan kesiapan dari para pemain, atau malah pertandingan melawan Palermo ini masih lebih tepat dianggap gitu ya sebagai bagian dari proses pemanasan nih, karena sebelumnya Juventus tuh benar-benar baru memasuki musim baru. Bagaimana Mas pendapat ya? Silakan Mas Bustan. Ya sebenarnya kan dari match pertama sampai terakhir lawan Inter ya. Sebenarnya dari match ke match itu sudah lumayan ada perkembangan gitu karena match pertama benar-benar itu kan penyesuaian banget ya untuk
kondisi fisik pemain yang baru balik dari liburan dan dari match pertama sampai terakhir itu sebenarnya mulai ada gitu perkembangan fisik maupun intensitas permainan. Terutama kemarin lawan Inter di babak kedua ya. Padahal itu pemain-pemain depannya itu masih pada baru tuh. Ada beberapa yang baru balik dari liburan, tapi mereka udah lumayan bisa menunjukkan intensitas yang cukup baik ya, dan itu cukup menjanjikan ke depannya untuk Juve buat lebih bagus lagi. Nah, memang kalau dilihat pramusim ini sebenarnya dari pertandingan pertama sampai terakhir pramusim juga itu kan pemanasan sebenarnya ya sebelum memasuki musim baru. Karena kan tentu kalau pramusim intinya adalah perbaikan kondisi fisik dan kesiapan taktik menjelang masuknya musim baru. Jadi ya eh, memang semakin ke sini harusnya Juve udah harus lebih serius ya. Udah mulai untuk mencoba-coba pemain-pemain barunya lagi dan pemain-pemain inti dan bagaimana taktik atau formasi inti yang mau dipakai di pertandingan Serie A nanti itu udah mulai harus dicoba gitu pelan-pelan. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau misalnya emang bisa dibilang karena memasuki kemarin-kemarin pertandingan pramusim itu sudah harusnya pemanasan gitu ya bagi Juve, dan harusnya Juve bisa memanfaatkan itu untuk menentukan mungkin taktik atau juga pemain gitu ya. Nah, berarti Iya. kan kita ngomongin sekarang tentang starting eleven terbaik nih ya. Kalau kita ngomongin kan salah satu hal yang cukup menarik nih selama pramusim Juventus ya, di mana Luciano Spalletti ini kita lihat dia belum pernah benar-benar menurunkan starting eleven terbaiknya. Ya, kalau kita lihat dari 5 pertandingan yang sudah dijalani gitu ya, mulai dari Basel, Standard Nice, Chelsea hingga Inter ya, terakhir itu selalu ada rotasi nih, ada eksperimen gitu, dan juga selalu ada perubahan komposisi pemain gitu. Bahkan saat menghadapi Inter, Juventus juga tidak memulai laga dengan susunan pemain yang dianggap sebagai tim utama lah gitu ya. Artinya hingga saat ini gitu kan publik terus juga para Juventus ini masih benar-benar belum melihat nih seperti apa sih 11 pemain terbaik gitu yang akan menjadi andalan Juventus musim 2026-2027 nanti. Nah, kalau Mas Paudra nih, kalau misalnya kita lihat dari 5 pertandingan pramusim Juventus gitu ya, kayak kan belum pernah nih benar-benar memainkan starting eleven terbaiknya. Nah, menurut Mas Paudra sendiri, apakah pertandingan melawan Palermo nanti itu seharusnya menjadi momen nih bagi Spalletti gitu untuk mulai menurunkan tim utama gitu ya sebagai bentuk simulasi kompetisi sesungguhnya gitu, atau justru lebih penting untuk Spalletti ini tetap melakukan eksperimen nih karena masih ada mungkin beberapa posisi yang kayaknya emang belum benar-benar menemukan keseimbangan deh gitu. Gimana nih Mas Paudra? Silakan Mas. Menurut gua untuk eksperimen sepertinya udah cukup ya karena kita sudah melewati 5 pertandingan, baik yang laga resmi maupun yang setengah resmi kayak waktu lawan Nice karena itu dilakukan di tempat latihannya Juve, dan ini udah laga ke-6 ya melawan Palermo. Jadi menurut gua apalagi minggu depan sudah dimulai ya, sebentar lagi dalam waktu 10 hari lagi itu Liga Italia sudah dimulai. Artinya ini sudah pertandingan resmi terakhir melawan Palermo. Berikutnya ada laga friendly match yang biasa dilakukan uh, pertandingan tradisi ya melawan next gen biasanya, tapi itu biasanya nggak bisa kita masukkan sebagai pertandingan resmi ya, nggak masuk hitungan lah, itu hanya laga tradisi aja. Tapi ini adalah pertandingan resmi terakhir melawan Palermo, artinya sepertinya Spalletti sudah cukup untuk melakukan eksperimen ya, sudah 5 pertandingan kemarin. 5 pertandingan kemarin tuh kita sudah banyak lihat eksperimen dari Spalletti, Cambiaso kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah ya, dinaikin jadi pemain sayap. Kemudian juga Zeki Selik kadang di kanan, kadang di kiri, Kalulu juga kadang di kanan, kadang di kiri. Lalu yang menarik itu ada nama Douglas Luiz ya, yang memang dia mengisi tempatnya Kevin Turam yang saat ini sedang mengalami cedera. Jadi wajar kalau memang Juve belum bisa menampilkan starting eleven sejak pertandingan pramusim yang pertama karena ada pemain yang baru balik dari Piala Dunia seperti Bremer, Yildiz, kemudian siapa? Conceição ya. Itu baru balik tuh, Pop Miners juga. Jadi wajar kalau mereka masih butuh adaptasi, perbaikan fisik tadi yang seperti disampaikan oleh Bustan. Terus juga ada beberapa pemain yang juga dimainkan dari Primavera seperti Durmisi, Licina, Owusu. Ini kan juga kemarin sudah dicoba eksperimen kan, 3 pertandingan awal mereka sudah dicoba. Nah kemarin lawan Inter 3 pemain muda ini nggak dimainin nih. Jadi sudah mulai agak serius ya.
mereka mencoba menampilkan suatu hal yang agak serius melawan Inter Milan. Makanya harapan gue di Palermo besok itu sudah benar-benar bisa menurunkan starting 11 yang benar-benar sudah pakem. Meskipun tidak bisa 100% karena kabar terbaru Bremer mengalami cedera. Kemudian juga di Gregorio penampilannya buruk melawan Inter, mungkin kemungkinan besok akan dimainkan oleh Perin. Perannya akan digantikan oleh Perin. Kemudian Turam juga sudah pasti dia masih tetap akan istirahat ya karena masih cedera dan mungkin posisinya akan kembali diisi oleh Douglas Luiz yang menurut gue cukup impresif ya penampilan Douglas Luiz selama pertandingan pramusim cukup meyakinkan. Mudah-mudahan dia bisa lanjut, bisa semakin beradaptasi pola-pola yang diberikan oleh Luciano Spalletti, taktiknya segala macam. Sepertinya cocok tuh dia memainkan posisi dua double pivot dengan Locatelli. Kemudian yang gue harapkan itu adalah pemain-pemain baru kita seperti Kolomuani, Alay Begovic itu sudah bisa tampil dari starting 11. Kalau kemarin kan baru tampil di babak kedua, ya lumayan tuh main 45 menit dan kita melihat uh, RKM dan Alay Begovic ini cukup memberikan angin segar ya. Gue nggak mau bilang meyakinkan dulu nih. Gue bisa bilang nih cukup memberikan angin segar nih di lini depan Juventus. Nah, alangkah akan lebih enak kita melihat RKM, Ale Begovic, Yildiz dan juga Conceição besok bisa bermain dari awal. Itu yang bikin fans itu penasaran gitu ya. Penasaran gimana nih RKM, Ale Begovic, Yildiz, Chico semua bermain dari awal. Kemudian ditopang sama Locatelli dan juga Douglas Luiz. Nah, ini kan akan sangat uh, penampilan yang kita tunggu besok melawan Palermo. Makanya ini udah tinggal pertandingan terakhir menurut gua kita harus maksimalkan ya, maksimalkan kita matangkan polanya, kita berharap Spalletti bisa mematangkan build up-nya, mematangkan taktiknya, mematangkan pola-polanya, dan juga bagaimana kita menjaga bahkan meningkatkan intensitas permainan kita yang kemarin lawan Inter mungkin masih kurang, kita tingkatin lagi di pertandingan ini. Oke, terima kasih Mas Faudra. Kalau kita lihat emang dari kemarin kan tadi ya Spalletti juga udah banyak uji coba ya kan, pemain baru juga sudah dimainkan di babak kedua. Semoga besok memang udah ada nemu nih starting eleven terbaik dan juga harapannya tadi pemain-pemain baru bisa dijadiin apa di babak pertama ya majunya nggak di babak kedua. Dan kita Hmm. tentunya menunggu gitu ya keajaiban-keajaiban atau mungkin taktik-taktik baru yang pastinya akan mengguncangkan Juventus dari Spalletti. Nah, kalau misalnya Mas Bustan sendiri nih, berarti kan sudah saatnya nih kita memainkan tim utama gitu ya, yang pakemnya nih, yang bisa buat intensitas permainan. Nah, seperti apa sih kira-kira nih Mas Bustan formasi dan juga starting eleven yang mungkin paling ideal nih untuk Juventus saat ini gitu. Dan kalau misalnya jika masih memilih bongkar pasang gitu, posisi mana nih yang menurut Mas Bustan sendiri masih paling membutuhkan banyak evaluasi nih Mas? Silakan Mas Bustan. Ya, saya setuju sih sama yang dibilang Mas Pondra tadi bahwa untuk pertandingan kali ini udah saatnya untuk Spalletti mencoba untuk memainkan pemain-pemain terbaiknya dalam satu waktu itu dalam dalam misalnya dalam antara starting line up ataupun mungkin di babak kedua main beberapa puluh menit atau mungkin satu babak tapi mungkin idealnya starting line up ya. Jadi memainkan pemain-pemain terbaiknya di starting line up dan mencoba untuk ini mungkin karena lawannya Palermo juga ya dan karena tim dari bukan dari Serie A. Kalau nggak salah Serie B ya Palermo ini. Ini Juve harus mencoba untuk bermain lebih ofensif lagi dan untuk memasang pemain-pemain yang lebih ofensif sifatnya dan kalau secara formasi sih kayaknya coba aja 4-2-3-1 ya formasi ofensif karena kalau main 3 back lagi itu akan mengorbankan satu pemain di tengah gitu satu IMF karena mainnya 3-4-3 itu kan pasti satu IMF akan kurang nggak ada satu IMF di tengah dan kayaknya akan lebih ideal kalau main dengan 4-2-3-1 dengan mungkin Perin dulu dicoba di kiper terus di belakang karena tadi udah dibilang sama Mas Pondra juga bahwa Bremer juga berhalangan untuk main jadi kemungkinan kalau nggak Gatti Kalulu ya nanti duet sama Kelly yang tidak tergantikan nih. Belum terchallenge sih karena memang belum ada pemain baru tapi ya udahlah mainin aja pemain terbaik yang ada. Dan terus di kiri Cambiaso di kanan mungkin ya antara Kalulu atau Celik. Terus di tengah ya tadi udah disebutin juga sih bahwa Locatelli dan duet dengan Douglas Luiz ya meskipun sebenarnya Douglas Luiz itu dia secara ofensif bagus tapi secara defensif masih agak jadi liable gitu ya masih istilahnya pemain lazy lah untuk off the ball tapi ya udahlah karena ini lawannya masih Palermo ya coba aja untuk mainkan pemain-pemain yang bagus secara ofensif gitu. Saya juga penasaran sebenarnya gimana kalau Douglas Luiz di depannya itu pemain-pemain bagus. Nah, yang ini nih di depannya 3-1 itu tiganya itu Ale Begovic,
Kenan Yildiz dan Chico Conceição. Terus di depannya Kolomwani. Nah, penasaran juga gimana kuartet ini akan istilahnya di serve sama akan dilayani oleh Douglas Luiz di depan di tengah itu. Ini akan sangat menarik ya. Ya meskipun mungkin nggak akan main full satu pertandingan dan mungkin ya starting 11 dan babak kedua akan mencoba-coba lagi dengan entah dengan formasi kedua itu atau dengan pemain baru, tapi ya paling nggak mudah-mudahan dengan starting line up yang terbaik ya yang dipasang di pertandingan kali ini. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau misalnya untuk posisinya sendiri tadi Mas Bustan pikir paling cocok itu 4-2-3-1 ya dengan tadi Ya. posisi-posisinya sudah disebutkan di mana kipernya Perin ya. Oke, Ya. nah kita sekarang beralih ke rumor nih ya, di mana ada rumor nih kalau John Lukumi ini ke Juventus ya, di mana rumornya ini terus berkembang nih. Tetapi kali ini bukan lagi pada Juan Cabal ya. Nah, Hmm. menurut laporan terbaru, ini Bologna ini justru mulai menanyakan nih situasi Koopmeiners, di mana Juventus ini kan sebenarnya masih berusaha nih untuk menekan harga Lukomi ya. Sementara Bologna ini tidak bisa menurunkan valuasi terlalu jauh karena masih harus membayar gitu sekitar 20% dari nilai transfer kepada geng ya, kepada klubnya dari Lukomi ini. Nah, karena itu kan muncul skenario nih, di mana Bologna ini dikabarkan terbuka nih dengan kemungkinan ya meminjamkan Koopmeiners sebagai bagian dari negosiasi ya. Sementara kan kalau Juventus sendiri ini kan ingin menurunkan biaya transfer ya, transfer Lukomi dengan menyertakan pemain dalam paket kesepakatan. Nah, artinya untuk pertama kalinya nih nama Koopmeiners mulai terlihat sebagai opsi yang lebih konkret dibanding Kabel dalam proses negosiasi Lukomi ini. Nah, kalau Mas Paudra sendiri nih, kalau melihat nih, jika memang Bologna nih benar-benar menjadikan Koopmeiners gitu ya, sebagai bagian dari negosiasi nih untuk mendapatkan Lukomi. Nah, seberapa besar sih peluang skema barter ini benar-benar bisa terjadi nih, Mas? Atau apakah Juventus nih sebaiknya hanya menawarkan skema pinjaman gitu, seperti yang diinginkan Bologna, atau justru memasukkan opsi atau kewajiban lainnya agar nilai transfer Lukomi ini bisa ditekan lebih jauh lagi nih, Mas? Gimana pendapatnya Mas Paudra? Silahkan, Mas. Ya kalau gue sih berharap bisa ditukar ya, ditukar tambah gitu. Jadi bisa menurunkan nilai transfer Lukumi dan kita juga sekaligus offload Cup Miners yang sudah jelas selama 2 tahun ini Cup Miners tidak memiliki progres apapun. Bahkan di pramusim sendiri juga kita lihat Cup Miners pun masih jadi cadangan. Posisinya sudah mulai tergeser oleh Douglas Luiz gitu. Jadi kalau kita lihat komposisi lini tengah besok di Juventus musim ini tuh sudah ada Locatelli dan Thuram, kemungkinan besar kalau kita memainkan double pivot, cadangannya bisa jadi ya Miretti, Douglas Luiz, dan mungkin bisa jadi salah satu dari McKennie. McKennie kan juga sering main di gelandang. Nah, untuk lini depannya kan sudah jelas ada Alay Begovic, ada Yilis, ada Chico, ada Zegrova, ada RKM, ada David ya, banyak bahkan masih Juve masih kabarnya masih mau ngincer satu satu striker lagi dan bahkan juga lagi ngincer gelandang juga Matias Galarza gitu ya dari Paraguay. Artinya posisi Cup Miners sudah semakin terancam. Kita sudah tidak butuh Cup Miners sebenarnya ya. Cup Miners sudah 2 tahun nggak ada progres apa-apa. Jadi menurut gua sebaiknya kita offload aja, kita jual aja. Kalau bisa di barter mengurangi nilai transfer Lukumi itu akan lebih bagus. Tapi kalau seandainya agak sulit Bolonyanya ya mau opsi loan dulu juga boleh ya option to buy mungkin itu akan menjadi win-win solution buat kedua tim karena di Bolonya sendiri juga sebenarnya situasinya agak sulit melihat Lukumi karena Lukumi ini tinggal 1 tahun lagi kontraknya ya tinggal 10 bulan jadi tahun depan itu dia free transfer tentu Bolonya nggak mau kehilangan uang dari Lukumi kan dia no or never dia harus kalau mau jual ya harus sekarang sebelum nanti di musim winter dia akan kehilangan Lukumi gratis jadi dia harus jual sekarang. Nah dia ngototnya kan di 25 juta tapi Juve masih tetap kekeh tawar di 20 juta. Nah 20 juta ini ya siapa tahu 5 jutanya itu bisa ambil selisih tadinya kan mau ditawarin Juan Cabal atau Miretti tapi ternyata Bolonyanya nggak tertarik. Sekarang lebih tertarik sama Cup Miners. Ya siapa tahu Cup Miners ini bisa menjadi daya tukar kita ya sehingga kok transfernya bisa lebih turun lagi atau mungkin bisa option to buy kita hanya 20 juta tapi kita minjemin Cop Miners dan kabarnya gajinya setengahnya mau di cover sama Juve gajinya Cop Miners 4,5 juta per musim jadi kalau di cover setengah kita hanya bayar 2,25 gitu jadi ini menurut 2,2 ya sekitar segitu jadi ini akan menjadi win-win solution tapi kalau ditanya tadi lebih baik opsi yang mana gue sih senangnya Cop Miners permanen aja pindahnya gitu ya daripada loan-loan lagi nanti balik lagi jadi apa deadwood lagi kita bingung lagi nanti cara ngejualnya jadi kalau bisa jual dari sekarang kita jual aja karena sudah jelas Cop Miner sudah nggak ada progresnya.
Oke, terima kasih Mas Paudra. Jadi kalau Mas Paudra, ya udah biarlah pergi aja kalau minus gak apa-apa ya. Daripada kita harus minjemin, nanti balik lagi, ternyata juga masih belum menunjukkan performa yang signifikan. Dan juga kita Juventus juga bingung nih nanti ya, apa untuk ngejualnya juga susah nanti ya kan ngebuangnya kemana? Karena balik lagi ini masalah eh, kekurangan dana ya. Nah, oke kalau untuk Mas Bustan sendiri nih, kalau Lukaku benar-benar datang nih, sementara Juventus kan kayaknya tidak melepaskan back line gitu ya seperti Kabel atau pemain belakang lainnya kan masih ada gitu ya. Apakah menurut Mas Bustan sendiri lini belakang Juventus nih justru akan menjadi terlalu padat gitu ya? Atau karena dengan musim yang panjang ini gitu kan rotasi terus juga cedera ya seperti kita tahu pemain Juventus juga kadang banyak yang suka cedera terus juga banyak yang kompetisi. Apakah menumpuk back gitu ya berkualitas justru memang merupakan langkah yang tepat nih bagi proyek Spalletti atau bagaimana Mas? Silakan Mas Bustan. Kalau Lukumi datang pasti bakalan ada yang dijual karena Oke. nggak mungkin mau numpuk terlalu banyak back ya. Ini nggak tahu sekarang udah berapa nih backnya Juve. Bremer, siapa namanya, Kalulu, Gatti, 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 Rugani. Rugani, Kabal. Itu kan udah berapa tuh? Udah 5 ya. Hmm. Kelly ya, Kelly. udah 5 itu. Eh, dan itu menurutku lumayan banyak kalau ditambah dengan Lukumi kan jadi 6. Dan kalau misalnya mau main 4 back, yang back tengah kan cuma 2 yang dipakai ya. Hmm. Dan itu menurutku terlalu banyak ya. Dan pemborosan juga untuk bayar gajinya pemain-pemain ini. Jadi pasti bakalan paling nggak ada satu orang yang dilepas. Ya antara Rugani, Kabal atau Gatti yang dilepas. Mungkin yang paling ini Gatti ya, karena apa namanya, secara keuangan juga kalau dia dilepas itu akan mendatangkan plus valensa yang gede itu dan penghematan gajinya yang cukup besar kalau bisa melepas Gatti. Karena biasanya kan kalau back itu agak jarang dirotasi ya. Kalau pemain nggak sama dengan back sayap, nggak sama dengan gelandang atau striker atau pemain sayap. Back tengah itu paling posisi yang lumayan jarang dirotasi sama dengan kiper. Karena memang kalau permainan kan nggak terlalu banyak berlari juga kalau back tengah itu. Jadi biasanya agak jarang dirotasi. Kalaupun pemainnya cedera, ya masih ada lah pemain pengganti lainnya. Paling dalam semusim itu paling 3 atau 4 pemain itu yang dapat menit bermain yang lumayan lah. Kalau pemain kelimanya itu udah mulai jarang dapat menit bermain. Jadi sayang aja gitu kalau ngambil back terus nggak ada yang dilepas. Apalagi itu akan mengurangi kesempatan pemain muda Juve juga ya, yang dari next gen yang kalau misalnya eh, ada yang keluar kan bisa dipromosiin itu satu, paling nggak untuk dapat menit bermain itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau menurut Mas Bustan sendiri, kalau memang benar-benar di Juventus mendapatkan Lukaku, pasti ada bek kita yang harus dilepas gitu ya. Dan tadi Iya. kalau prediksi dari Mas Bustan sendiri, kayaknya paling yang dilepas Gatti ya. Karena kalau misalnya berarti kalau misalnya Lukomi tetap Lukomi datang tapi nggak ada back yang dilepas, 6 untuk sepanjang musim terlalu banyak ya karena kita paling butuh 3 sampai 4. Oke. Terima kasih Mas Bustan. Nah, itu dia tadi teman-teman suara Juventini pembahasan kita tentang laga terakhir di Perth, terus ada starting eleven dan terakhir rumor tentang Lukomi. Saatnya aku Amel dan juga para narasumber kita, Mas Fauzra dan Mas Bustan pamit undur diri. Jangan lupa buat di like, share, di komen, kita diskusi juga. Nah, terakhir mungkin kita tebak skor kali ya, Mas Faudra dan Mas Bustan ya. Untuk pertandingan Juventus melawan Palermo nanti nih, gimana nih? Mas Faudra dulu deh, skornya maunya berapa nih? Tebak skornya. 2-0 aja deh. 2-0. Oke, kalau Mas Bustan. Wah, ini ini sih agak susah kalau pramusim kayak gini ya. Ya mungkin masih ini ya, 3-1 mungkin ya. 3-1 lah. Masih tiga bisa. satu. Oke. Ya. Kalau aku pokoknya yang penting Juventus menang dah yang lebih banyak poin nih. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita berikutnya. Kita tutup dengan Vina Fine. Forza 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 Juve! Juve. Juve. Lupa Mel? Sampai lupa. Ngeblank.